Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di kegiatan mata kuliah Pramuka kepramukaan 2, yaitu materi tentang Pramuka Penegak. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik sekalian, alur penyampaian pada kesempatan ini yang pertama yaitu pengertian penegak, yang kedua golongan pramuka penegak, ketiga kode kehormatan pramuka penegak, dan keempat pesta pramuka penegak. Itu alur penyampaian. Adik-adik yang Yana cintai, yaitu pada kesempatan ini pengertian. Nah, di dalam pengertian pramuka penegak, yaitu bahwa penegak itu sebuah golongan setelah pramuka penggalang yang kemarin dibahas. Nah, anggota pramuka ini disebut pramuka penegak karena sesuai dengan kiasan pada masa menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa penegak itu mengkiaskan masa menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Adik-adik sekalian, umur daripada penegak yaitu 16 sampai 20 tahun, maaf. 16 sampai 20 tahun, bukan 19 ya. 16 sampai 20 tahun. Jadi masa menegakkan di sini yaitu usianya 16 sampai 20 tahun. Kalau tidak salah yaitu masa SMA atau masa kuliah. Adik-adik sekalian, satuan terkecil dari pramuka penegak yaitu sangga, ya. Dan sangga yaitu terpisah, ada sangga putra dan putri. Kesatuan dari beberapa sangga yaitu disebut ambalan. Jadi gabungan daripada sangga ambalan. Nah, setiap sangga beranggotakan bukan 7 tapi 5 sampai 8 orang. 5 sampai 8 orang. Itu mah bukan 7 sampai 10 orang. Jadi satuan terkecilnya yaitu sangga, gabungan daripada sangga yaitu ambalan. Setiap sangga berjumlah 5 sampai 8 orang. Nah, pramuka penegak dipimpin oleh seorang pemimpin sangga yang dipilih oleh anggota sangga ini itu sendiri. Nah, masing-masing pemimpin sangga ini nanti akan memilih satu orang mereka yang akan menjadi pemimpin sangga. Jadi pemimpin sangga utama disebut pradana. Nah, ambalan yang terdiri dari beberapa sangga tersebut dipimpin oleh seorang pradana. Jadi ya kalau satuan terkecil tadi sangga, gabungan daripada sangga yaitu ambalan. Nah, ambalan ini dipimpin oleh pradana. Adik-adik yang Yana cintai, yang berikutnya yaitu golongan pramuka penegak. Golongan pramuka penegak yang pertama yaitu warna dasarnya itu pramuka penegak itu yaitu kuning. Semua aktivitas, semua identitas untuk pramuka penegak kuning. Dari mulai emblem, dari mulai lingkaran pada TKK dan sebagainya itu kuning. Nah, berikutnya yaitu masih golongan pramuka penegak yaitu SKU, yaitu syarat kecakapan umum, maaf salah tipe, yaitu SKU-nya itu bantara dan laksana. Nah, bantara dan laksana itu dipakai di ini tangan kanan ya, ini kiri kanan ya, bahu kiri kanan itu bantara dan laksana. Di sana ada tulisan bantara dan laksana. Nah, ini harus mencapai SKU ya, syarat kecakapan umum. Yang berikutnya yaitu ada TKU, tanda kecakapan umum, yaitu sama seperti penggalang yaitu Purwa Madya Utama, tetapi lingkarannya itu warna kuning. Purwa Madya Utama itu dipakai di lengan sebelah kanan. Yang berikutnya yaitu penegak Garuda. Nah, jadi sekali lagi golongan daripada pramuka penegak yaitu bantara dan laksana. Setelah itu mendapatkan TKU, tanda kecakapan umum Purwa Madya Utama. Setelah itu baru penegak Garuda. Adik-adik sekalian, yang berikutnya kode kehormatan pramuka penegak. Kode kehormatan pramuka penegak hampir sama dengan kode kehormatan pramuka penggalang, tetapi ada bedanya sedikit. Yang pertama yaitu janji. Janji daripada kode kehormatan pramuka penegak yaitu Trisatya. Tiga janji. Apa saja Trisatya ini? Demi kehormatanku aku berjanji, hampir sama dengan penggalang, akan bersungguh-sungguh satu, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Intinya yaitu melaksanakan dulu yang pertama yaitu kewajiban kita kepada Tuhan. Setelah beres kewajiban kepada Tuhan, baru negara kesatuan Republik Indonesia sekaligus mengamalkan Pancasila. Yang kedua, selain itu menolong kita sesama hidup serta membangun masyarakat.
Menolong, saling menolong. Dan yang terakhir, yang ketiga, menempati dasar dharma. Jadi itulah janji Trisatya bagi pramuka penegak. Selain daripada janji pramuka Trisatya, yaitu ada ketentuan moral. Ketentuan moral yaitu anggota pramuka disebut dasa dharma. Dasa dharma itu hampir sama dengan penggalang, ada 10. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, 6, rajin, terampil dan gembira, 7, hemat, cermat dan bersaja, 8, disiplin, berani dan setia, 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan terakhir, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini merupakan moral. Nah, perbedaannya dengan penggalang yaitu Trisatya itu ini, membangun serta membangun. Kalau di penegak membangun, jadi langsung mempraktikkan. Tetapi kalau kode moralnya itu dasar dharma sama. Ini sudah dibahas ya, jadi tidak akan dibahas satu persatu dasar dharma. Maaf, itu 9 bukan 19 tapi 10. Sekalian yaitu berikutnya yaitu tentang pesta pramuka penegak. Pesta pramuka penegak yang pertama yaitu bentuk perkumpulan. Bentuk perkumpulan yaitu Raimuna. Ada Raimuna tingkat ranting disebut Raimuna ranting. Ada Raimuna cabang kabupaten, ada Raimuna daerah provinsi, dan ada Raimuna tingkat nasional yaitu Raimuna nasional. Ini biasanya dilaksanakan di 5 tahun sekali atau sesuai dengan programnya masing-masing. Tetapi kalau Raimuna nasional 5 tahun sekali sama dengan Jambore nasional. Yang kedua yaitu tentang bentuk perlombaan pramuka penegak, yaitu kanira. Kanira, maaf, lomba kata seni dan raga. Ini biasanya bentuk perlombaan yang dilaksanakan di tingkat kuarti ranting, cabang, kuarda, dan nasional, daerah dan nasional. Jadi bukan kanira tapi kanira, lomba kata seni dan raga beserta olahraga. Dan yang berikutnya yaitu bentuk diklat. Nah, bentuk diklat di sini yaitu gladian pemimpin satuan. Jadi hanya pemimpin satuan saja. Jadi pesta pramuka penegak itu ada bentuk perkumpulan Raimuna, bentuk perlombaan Lokanira, dan bentuk diklat yaitu gladian pinsat. Adik-adik sekalian, yang berikutnya upacara pramuka penegak. Upacara pramuka penegak bentuknya yaitu barisan bersam. Kalau penggalang ya, mohon maaf yang kemarin yaitu lingkaran. Nah, yang berikutnya sarana prasarana yang harus dipersiapkan, tiang bendera, terus teks Pancasila, dasar dharma ya itu. Dan yang berikutnya ini bentuk upacara pramuka penegak. Ini ada barisan, ada bendera, ada pembina, ada pembantu pembina di belakang pembina, ada pemimpin sana di belakang, terus ada anggota. Terus ada wakil pemimpin. Terus petugas bendera, ada bendera sandi ambalan, itu harus ada semuanya. Ini bentuknya seperti ini. Ya, insya Allah kalau nanti kita terjun ke lapangan, kita dipraktikkan. Ini upacara pramuka penegak. Nah, berikutnya waktu upacara pramuka penegak yaitu dilaksanakan sebelum latihan dan terakhir latihan. Nah, ini pembina wajib hadir dan di dalam pramuka penegak yaitu 20% pembina aktivitasnya, sisanya yaitu 80% pramuka penegak. Beda dengan penggalang. Kalau penegak 50%, 50%. Jadi aktifnya sama. Kalau pembina dalam penegak itu hanya 20%. Jadi yang aktif dalam semua aktivitas dari mulai kegiatan, perlombaan, membuat program dan sebagainya itu 80% oleh pramuka. Demikian adik-adik sekalian, perhatikan tugasnya. Simak dulu materinya, jangan lupa. Setelah disimak, silakan adik-adik untuk ditulis materi yang disajikan tadi oleh Yanda, ditulis. Setelah ditulis, dikirimkan nanti melalui WA. Ya, nanti diinformasikan di list di daftar pertemuan perkuliahan pada grup WA. Jadi sekali lagi, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Dan jangan lupa informasikan kepada teman-teman, adik-adik kelas. Jangan lupa ayo kuliah di STKIP 11 AP Sumedang. Jadi sekali lagi, informasikan kuliah jangan kemana-mana, tetap di STKIP 11 AP Sumedang. Demikian sampaikan sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Ditutup billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.